Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gintara Dunovelan dengan NIM 24050900029 dari program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Rombel 1. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma pengurutan, yaitu merge sort dan juga count sort. Nah, untuk yang pertama, yaitu merge sort. Apa itu merge sort? Jadi, merge sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membagi sebuah list menjadi dua bagian secara terus-menerus hingga menyisakan satu elemen saja, yang kemudian nantinya akan digabungkan kembali dengan cara membandingkan dan menyusun bagian-bagian tersebut secara berurutan. Nah, langsung saja ke contoh kodenya di sini. Untuk baris yang pertama, def merge sort angka. Nah, di mana di sini kita akan mendefinisikan sebuah fungsi yaitu merge sort, yang mana fungsi ini tuh memuat sebuah parameter yaitu parameter angka. Nah, berikutnya di sini kita melakukan sebuah pengecekan. If len angka lebih dari 1. Maksudnya di sini adalah jika jumlah list angkanya itu lebih dari 1, maka proses eksekusi akan berlanjut atau berjalan. Tapi kalau misalkan jumlah list angkanya itu bernilai 1 ataupun 0, maka list tersebut dianggap sebagai list yang sudah urut. Nah, untuk yang berikutnya, ini masih menyambung dengan fungsi atau perintah yang sebelumnya. Di sini kita akan membagi list angka tadi menjadi dua bagian, yaitu bagian kiri dan juga bagian kanan. Dimana untuk separuh awal list tersebut akan dimasukkan ke dalam angka kiri dan separuh akhirnya akan dimasukkan ke angka kanan. Dimana untuk membagi ini kita akan menggunakan indeks tengah sebagai pembatas. Nah, untuk yang berikutnya, di sini kita akan memanggil kembali merge sort untuk menangani fungsi angka kiri dan juga angka kanan secara rekursif untuk mengurutkan tiap bagiannya. Dan yang berikutnya, di sini kita masuk ke dalam proses penggabungan, di mana di sini kita mempunyai 3 pointer, yaitu i, di mana pointer ini nantinya akan menangani list bagian kiri, dan ada pointer j, ini akan menangani list bagian kanan, dan K untuk list utama atau list hasilnya nanti akan dimasukkan ke dalam pointer ini. Dan berikutnya di sini kita akan membandingkan elemen dari kiri ke kanan. Jadi ini tuh adalah proses perulangan atau loop, dimana proses loop ini akan terus berjalan selama angka kiri ataupun angka kanannya, bukan atau tapi dan. Jadi kalau misalkan dua-duanya terpenuhi, baru akan berjalan proses loopnya. Jadi kalau misalkan angka kiri dan juga angka kanannya itu ada elemen yang masih belum diproses, maka proses loopnya akan berjalan. Nah, di sini adalah isinya, yaitu jika sebuah elemen dari angka kiri itu lebih kecil, maka elemen ini nantinya akan dimasukkan ke dalam list utamanya atau list hasilnya nanti. Dan juga pointer ini juga akan bergeser ke indeks yang berikutnya untuk melakukan pengecekan lagi. Nah, sebaliknya apabila angka kanan lah yang elemennya itu bernilai lebih kecil, maka elemen dari angka kanan inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam list utamanya atau list hasilnya. Di sini juga pointer J akan geser untuk ke indeks yang berikutnya. Dan untuk setiap kali memasukkan satu elemen ke dalam list utama ini, pointer K juga akan bergeser untuk lanjut ke posisi yang berikutnya untuk diisi. Nah, di sini apabila ada sisa dari bagian kiri, maka masukkan semuanya ke dalam list utamanya tadi atau angka K-nya. Begitu pula dengan bagian kanan, apabila ada sisa, masukkan semuanya ke dalam listnya atau list akhirnya, list utama tadi, angka K-nya. Dan kemudian kita di sini akan memberikan list angkanya. Di sini ada 12, 13, 15, 11, 17, 14, 12, 16, 10. Dimana kita di sini juga akan memanggil merge sort untuk menangani list angka ini. Kemudian akan mencetaknya sebagai hasil dari proses merge sort ini. Jadi kalau misalkan kita run, di sini list angkanya akan berurutan dari 10 sampai ke 17. Inilah yang dinamakan dengan algoritma pengurutan merge sort. Kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu count sort. Oke, dan yang berikutnya adalah algoritma counting sort, di mana algoritma ini bekerja dengan cara menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam sebuah list,
Kemudian menggunakan jumlah tersebut untuk menentukan posisi elemen dalam list yang sudah terurut dan menempatkan elemen secara langsung pada posisi yang tepat berdasarkan jumlah yang telah dihitung. Nah, langsung saja ke contoh kodenya di sini. Seperti biasa, kita akan mendefinisikan sebuah fungsi yaitu counting sort yang memuat parameter angka. Dan di sini kita melakukan pengecekan if not angka, atau misalkan jika list angkanya itu kosong, maka list tersebut akan dikembalikan alias tidak perlu diurutkan. Nah, yang berikutnya di sini kita akan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dalam list tersebut. Jadi fungsi nilai maksimum dan nilai minimum ini bernilai dari nilai yang paling tinggi dan nilai paling rendah dalam list tersebut gitu. Dan kemudian di sini kita akan menghitung kemunculan setiap angka. Di sini kita akan membuat sebuah dictionary kosong yang namanya itu adalah hitung. Dan di sini kita akan melakukan loop for a in angka, di mana untuk elemen angka ini jika elemen A sudah ada di dalam dictionary hitung, maka untuk pencatatan di dictionary-nya elemen A ini akan bernilai tambah 1, alias karena sudah bukan kemunculan pertamanya. Kalau misalkan sudah ada di dictionary, otomatis kan sebelumnya udah pernah ada nih berarti. Nah, seperti itu. Maka dimaksudkan untuk didefinisikan sebagai keberapa, sudah kemunculan berapa gitu. Dan sebaliknya kalau misalkan elemen A ini sebelumnya belum pernah ada di dalam dictionary ini, maka nilainya itu adalah 1 karena dianggap sebagai kemunculan pertamanya gitu. Dan di sini kita juga membuat sebuah fungsi di mana untuk menyimpan list hasilnya, di mana untuk melakukan loop ini dari rentang nilai minimum dan juga nilai maksimum dari nilai terendah dan tertinggi listnya. Nah, di sini kenapa kita masukkan +1, karena kita juga akan menambahkan elemen paling tingginya, paling nilai maksimumnya di sini. Di sini juga cara menambahkannya di sini adalah jika elemen A yang sudah ada di dictionary hitung ini, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam list hasilnya nanti sebanyak jumlah kemunculannya. Jadi kayak 10 dikali 2, gak secara literal dikali, maksudnya itu kayak sebanyak dia muncul 2 kali maka ditulis sebanyak 2 kali. Kalau misalkan 10 di sini, maka kemunculannya 2 berarti 10 gitu. Kemudian list hasilnya tadi akan dikembalikan ke dalam array aslinya atau di list angka aslinya di sini, yaitu angka i sama dengan hasilnya, seperti itu. Di sini diberikan list angkanya yaitu 11, 10, 12, 11, 10. Kemudian kita melakukan metode counting sort untuk list angka ini dan akan mencetaknya sebagai hasil dari perhitungan counting sort. Jadi kalau misalkan kita run di sini, hasilnya akan terurut ya, 10 pertama, 11 berikutnya, dan terakhir 12. Karena 12 muncul 1 kali saja di sini di dalam list angkanya. Seperti itu. Nah, itu saja dari saya tentang penjelasan algoritma pengurutan, merge sort, dan counting sort. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.